nih. Shalom to BM. Shalom. Coba ada sukacita hari ini, lambaikan tangannya dong. Kalau yang bersukacita hari ini. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Coba boleh tanya kanan kirinya, siap muji Tuhan gak nih? Siap muji Tuhan gak nih? Kalau siap kita langsung bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita. Give him the endless praise, come on. Tepuk tangan semua, come on. Hey. Nyanyi bareng ya. You are God, as we lift you up. We keep singing, we keep praising. We won't stop, giving all we got. 'Cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord, Lord. Oh, sing it out. There's nobody like you, no one beside you. Are you ready? 1, 2, 3. To you, let endless praise.
Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Sama-sama bangkit jiwaku. Mari umat-umat Tuhan nyatakan, mencari arti hidup, tak ingin lagi ragu, sebab Kau angkat segala bebanku. Terangi aku dengan kasih-Mu. Amin. Bersinar di dalamku, bangkitkanku. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Mari umat-umat yang bersukacita di tempat ini, mari tepuk tangan, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari semua yang bernafas sama-sama memuji Tuhan. Come on, sing it. Dan semua yang bernafas memuji-Mu, surga bumi bersorak muliakan-Mu. Inilah pernyataan kami Tuhan. Semua yang bernafas memuji-Mu, surga bumi bersorak muliakan-Mu. Mari itu biar saja. Sukacitaku penuh. Sambil bertepuk tangan dan mengangkat tanganmu juga. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Diam. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatanmu bangkitkanku. Karena keselamatanmu bangkitkanku. Karena keselamatanmu bangkitkanku. Bangkit jiwaku. Bangkit jiwaku. Bangkit jiwaku. Semuanya sebangkit jiwaku. Katakan pada jiwamu, bangkit jiwaku. Bangkit jiwaku. Haleluya. Mari kita berikan tos kanan kiri, katakan welcome home, welcome home. It's good to see you. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali untuk bisa beribadah kembali bersama-sama dengan teman-teman dewasa muda di tempat ini. Saya mau welcome jemaat yang baru pertama kali datang. Di sini saya dengar ada yang namanya Matthew, adiknya Nathan. Kalau ada bisa angkat tangan. Oh, di sebelah sini boleh kita a big warm welcome buat Matthew. Buat teman-teman yang lain yang baru pertama kali datang, kalau belum ada tempat
yang reguler di mana teman-teman boleh tertanam, bisa datang ke tempat ini setiap hari Minggu jam 2 siang supaya kita sama-sama bisa berkenalan dan juga bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saatnya untuk kita membawa persembahan dan persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Mari kita persiapkan yang terbaik. Saudara-saudara bisa memberikan persembahan dengan cara scan QR yang ada di depan bangku saudara atau yang ada di depan layar, dan pastikan rekening atas nama GBI PRJ. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh beribadah dengan leluasa, kalau kami boleh beribadah dengan tempat yang begitu nyaman, dengan teman-teman yang begitu baik, komunitas yang luar biasa, gereja yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan segala yang kami miliki, pekerjaan kami, talenta kami, kesempatan, network, semuanya Tuhan, itu berasal dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau memberi ke dalam rumah Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan pemberian ini Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang lainnya, supaya mereka juga boleh menikmati berkat seperti kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudara-saudara silakan memberi, berikan yang terbaik dengan hati yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, tidak bosan-bosannya kami menghimbau buat teman-teman yang belum tertanam di dalam Cool, boleh bergabung di dalam komunitas Komsel kita yang kita beri nama Cool. Dan saat ini 2PM mempunyai 11 Cool, yang di highlight adalah Komsel-Komsel yang dilakukan secara daring atau secara online. Dan sangat berkembang saudara ya. Ya saudara-saudara bisa pilih, ada yang khusus young couple yang sudah married, ada yang single, ada yang mau married juga ada. Silakan di scan, nanti admin kami akan membantu untuk menempatkan saudara di tempat yang tepat saudara-saudara ya. Nah selain itu kami juga membuka kesempatan untuk semua dari kita para dewasa muda untuk memberikan diri untuk menjadi volunteer di tempat ini. Kita mempunyai banyak departemen, banyak bidang pelayanan yang bisa kita lihat. Saudara, ada Sunday service, ada praise and worship, ada creative team, ada nursery team di belakang saudara. Teman-teman, ini kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan di usia emas kita. Ya, saya percaya kita semua di sini juga adalah orang-orang yang luar biasa di kantor dan di dalam pekerjaan. Saya percaya kita bisa memberikan sesuatu juga yang luar biasa bagi Tuhan. Dan khusus hari ini saudara, bisakah kita memberikan a big warm welcome buat choir members yang baru? Ada banyak choir members yang baru. Setahu saya ada berapa? Ada 6 yang baru ya. Luar biasa audisi, dan kita berdoa akan ada banyak orang-orang lagi yang ikut boleh melayani sebagai pemusik, dancers, singers, bahkan juga mungkin sebagai Sunday service team ya saudara ya. Nah hari ini saya akan membagikan culture talk saudara untuk 2PM. Kita tahu kita mempunyai culture yang saya singkat dengan kata BREW ya. Belong, responsive, expressive, ya saudara, and warm towards each other. Nah hari ini saya akan membagikan satu culture di 2PM yang saya rasa harus menjadi pedoman kita semua, yaitu we are expressive in our worship. Ya, saudara, seorang penyembah yang luar biasa bernama Daud, dia pernah mengatakan ini saudara. Kita lihat di Mazmur, slide berikutnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, saudara. Dan ternyata pada saat kita melihat ayat ini, kita belajar bahwa Daud itu menyembah bukan karena situasi dan kondisi yang dia alami. Bahkan kalau kita perhatikan baik-baik, ayat ini mengatakan dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri untuk dirinya menyembah Tuhan. Artinya mungkin pada saat dia menulis ini moodnya belum siap saudara. Mungkin dia sedang mengalami tekanan dan masalah di dalam apapun yang sedang alami. Tetapi satu hal yang luar biasa, pemazmur mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia ngomong sama dirinya sendiri saudara. Dia katakan pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pertanyaannya adalah, sudahkah segenap jiwa kita dan segenap batin kita bawa hari ini untuk menyembah Tuhan saudara? Atau kita datang hanya sekedar karena ini hari Minggu dan sekedar kita nyanyi dengan suara yang kecil. Tetapi kita tidak memberikan segenap hati kita sebagai penyembahan bagi Tuhan. Nah hari ini saya mau katakan we are expressive in our worship. Artinya apa saudara? Bahwa ini artinya, kita lihat slide berikutnya. Bahwa penyembahan adalah sebuah keputusan. Katakan amin saudara. No matter what you're facing, problems, mungkin sakit penyakit, mungkin pekerjaan, mungkin jodoh, mungkin relationship, apapun itu juga. Bisakah kita di momen di rumah Tuhan hari ini jam 2 siang ini, kita mengambil keputusan untuk menyembah Dia.
dengan segenap jiwa kita. Katakan amin, saudara. Dan kita jadikan itu culture. Setiap hari Minggu, we only bring our best to the altar of God. Memberikan penyembahan dari segenap jiwa dan batin kita. Sebagai satu keputusan, karena kita mau beribadah kepada Dia. Katakan amin, saudara. Haleluya. Saudara, kita akan bersyafaat sebentar. Ada beberapa prayer request yang masuk, saudara. Kita akan berdoa buat teman-teman kita yang memiliki prayer request. Kita akan tundukkan kepala, saudara. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang berdoa untuk bisa mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, kiranya Tuhan buat teman-teman kami di sini semua yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan berikan mereka, Tuhan, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga bukan sekedar mencari, tetapi biar kiranya Tuhan mereka juga mempersiapkan diri mereka untuk menjadi seseorang yang siap untuk Tuhan berikan berkat. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang sedang menghadapi ujian akademik dan mencoba mendapatkan beasiswa. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan boleh pimpin hidupnya. Persiapannya Tuhan boleh dijadikan matang. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami Tuhan yang orang tuanya baru kecelakaan. Kami berdoa Tuhan, kami mengucapkan Tuhan speedy recovery. Kesembuhan terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar segala sesuatunya Tuhan boleh ditangani dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang kakaknya sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sungguh-sungguh campur tangan di dalam keluarga ini. Biar kiranya Tuhan kesembuhan boleh terjadi di antara mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, tahukah saudara bahwa pada saat kita berdoa, boleh musiknya sebentar. Pada saat kita berdoa, kita mungkin tidak pintar bernyanyi atau berkhotbah. Tapi kita semua bisa berdoa loh. Amin. Bahwa kita semua bisa berdoa. Jadi pada saat host atau siapapun selain saya kita mengadakan, kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Karena ya saya bisa kasih tahu ada satu praise report yang masuk. Dikatakan begini, puji Tuhan hari Senin dan Selasa kemarin sudah lulus ujian. Karena dia didoakan saudara. Selama proses belajar dan ujian semua diberikan kelancaran. Bersyukur ada Tuhan Yesus yang menyertai. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Pada saat kita mengadakan ruang doa, saudara harus follow social media 2PM GBI PRJ. Di IG kami kita akan mengadakan ruang atau kotak di mana kita bisa masukkan prayer request kita di situ, saudara. Saudara ambil kesempatan itu untuk melaporkan jika ada kebaikan Tuhan. Melaporkan jika ada praise report atau bahkan jika ada prayer request bisa dimasukkan ke situ, saudara. Follow dan kita akan doakan bersama dan kita akan rayakan kebaikan Tuhan bersama. Amin, saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. God bless you. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Sebab Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Engkau selalu ada. Di setiap sisi kami Tuhan Yesus. Untuk itu hari ini Tuhan kami mau mengambil keputusan untuk tetap menyembah Engkau Tuhan. Your spirit is enough to keep me walking. You guide my every
is no one like you, no one. And I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them, and you will find my rest. You are in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them, and you will find my rest. You are in control. Sing, I will trust in only you. No one can answer your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. And I will trust in only you. No one can answer your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you. Lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them, and you will find my rest. You are in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them, and you will find my rest. You are in control. I lift my hands, yes Lord, in my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You will find my rest. You are in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. You will find my rest. You are in control. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kalau kau benar-benar percaya dengan Tuhan Yesus, beri tepuk tangan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, di setiap musim hidup kami, walaupun kami sedang melewati badai kehidupan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tetap pegang kendali Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan menyembah-Mu sebagai bukti iman kami kepadamu Yesus, sebagai cinta kami kepadamu Tuhan. Oh kami undang Kau untuk hadir Tuhan. Bertahtalah Yesus, bertahtalah atas pujian kami. Oh
blessed assurance, Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. We're singing. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. As you believe now. Born of His Spirit, Holy Silence. Come on, sing. I know the altar of tomorrow is order my stand. 'Cause this is my story, Jesus. This is my story. This is my song. This is my song. Praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. Kung nakatangan terangkat, katakan, I trust in God, my Savior, the one you will never fail. Fail. He will never fail. Yeah. You will never fail, Jesus. Kau tidak pernah gagal, Tuhan. Itu yang kami percaya, Yesus. Mau teman-teman katakan, I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. We sing, fail. He will never fail.
bisa keluarkan kau dari lubang itu, dari masalahmu. Ibu-ibu ibe, just raise up your voice to Him. Oh, how we trust in You, Lord. How we trust in You, Lord. Oh, shabba-dabba, shake it, shabba-dabba, shake it, shabba-dabba, shake it, shake it. Oh, we worship You, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Lord, praise You. Wanna trust in You, Lord. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. You're the King of Kings, Lord of Lords. Oh, kami terus memuji-Mu. Kau layak atas pujian kami. Shabara shikira bara shikire. Shabara shiki shabara shikire. How we trust in You, Jesus. How we trust in You, Jesus. Oh, how we trust in You, God. How we trust in You. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Benar Tuhan, Engkau tidak pernah gagal dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, ketika kami mencari Engkau, mencari wajah-Mu, Engkau menjawab. Yes, Tuhan. Engkau menemukan kami. Bapa, biarlah ajari kami untuk tetap terus percaya kepada nama-Mu dalam segala situasi. Sehingga kami boleh melihat dan mengerti dan mengetahui rencana-Mu dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Sehingga kami tidak menjadi orang yang berjalan ke kanan dan ke kiri. Tapi kami tetap teguh, konsisten dengan kebenaran-Mu, dengan iman kami kepadamu. Dunia boleh berubah, tapi Engkau yang tidak pernah berubah membuat kami untuk tetap pegang iman kami kepada Engkau yang tidak berubah. Terima kasih Tuhan, sore hari ini biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan-Mu yang khusus, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan yang diurapi. Setiap kami yang mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan kami boleh dicelikkan mata rohani kami. Kami boleh menangkap, boleh mengerti, dan itu menjadi benih dalam hidup kami. Telinga seorang murid Kau berikan pada kami, hati seorang hamba boleh ada pada kami. Sehingga setiap kebenaran tidak akan lewat begitu saja, tapi tertanam dalam hati yang subur. Kami siapkan hati kami untuk mendengar isi hati-Mu berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama saya, amin, amin, amin. Sebelum duduk katakan ke sebelah saudara gini, saya bersyukur kamu hadir loh siang ini. Amin, amin. Puji Tuhan. God bless you. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom, apa kabar semua? Baik, puji Tuhan. Kayaknya belum lama saya di sini. Haleluya. Praise the Lord. Tapi puji Tuhan, saudara, hari ini tema yang ada adalah The Giants of Faith, atau orang-orang yang punya pahlawan iman atau raksasa dalam iman. Kalau Anda perhatikan orang-orang yang hebat dipakai Tuhan, sebenarnya imannya nggak besar-besar amat. Dimulainya dari iman hanya sekedar percaya. Tapi dalam perjalanannya sama Tuhan, iman itu bertumbuh, saudara. Nah, hari ini saya akan bawa satu
topik mengenai the real me, siapa saya sebenarnya. Dan saya akan angkat satu tokoh di Alkitab yang jarang dibahas di Alkitab. Jarang dibahas. Yaitu seorang bernama Yefta. Pernah dengar Yefta enggak? Coba yang pernah dengar nama Yefta, angkat tangan. Coba tuh kan gak banyak yang tahu. Tapi Gideon coba. Gideon tuh tahu banyak. Apalagi kalau Daud. Tapi kalau Yefta itu jarang dibahas. Tapi sebenarnya ini bagus untuk dibahas. Kenapa saya masuk dalam the real me? Karena di sini kalau Anda ngerti who you are in God, Anda bisa menjadi pahlawan iman yang luar biasa. Nah yang sering terjadi adalah kita nggak pernah tahu who we are. Anda mesti tahu satu hal sebelum saya lanjut saudara. Kelahiran saudara, saya ulangi, kelahiran saudara dan saya adalah hanya menentukan kehadiranmu di dunia ini. Saya ulangi, kelahiran saudara, kelahiran saya hanya menunjukkan atau menentukan bahwa saudara hadir di bumi ini. Tapi kelahiran saudara tidak pernah menentukan jati dirimu dan masa depanmu. Nangkep ya? Saudara Anda lahir di bumi ini, kelahiran saudara hanya membuktikan you exist in this world. Anda hadir di dunia ini. Tapi kelahiran saudara tidak menentukan jati diri Anda. Tidak menentukan siapa Anda. Anda boleh lahir di keluarga miskin, tidak berarti Anda miskin toh. Saudara tidak menentukan jati diri Anda dan tidak juga menentukan masa depan saudara. So jangan tangisi kelahiran saudara, tapi Anda harus hidupi kehidupan saudara bersama dengan Tuhan menuju masa depan saudara. Amen. Nah saudara, kepahlawanan saudara, kepahlawanan saya itu menyatu waktu saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Makanya waktu Anda lahir di mata Tuhan, Anda adalah seorang pahlawan. Nah kita tidak melihat, orang tua tidak melihat, keadaan tidak melihat, situasi membuat kita tidak percaya kalau kita itu pahlawan. Tapi di mata Tuhan saudara dan saya adalah pahlawan. Mari kita akan melihat saudara dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Saya mau ajak saudara perhatikan baik-baik. It is the time, ini waktu di mana saudara dan saya manusia pertama diciptakan. Mari kita lihat. Allah memberkati mereka Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, katanya begini, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan penuhi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Coba katakan sama-sama saya, taklukkan, berkuasa. Coba bilang, penakluk yang berkuasa. Jadi waktu Adam dan Hawa diberkati oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, tahukah saudara Tuhan berkata mereka adalah penakluk yang berkuasa. Berarti saudara bukan pecundang. Berarti Anda ditetapkan oleh Tuhan menjadi seorang yang bisa mengatasi masalah. Dari ayat ini saya bisa mengambil kesimpulan begini. Saudara dan saya adalah bagian dari solusi. Halo? Saudara dan saya bukan bagian dari masalah. Saudara dan saya adalah bagian dari solusi. Tuhan tempatkan saudara di mana saja Tuhan mau saudara jadi solusi. Berarti kalau keadaan buruk jangan salahkan keadaannya dong. Nangkep ya? Kalau situasi buruk jangan salahkan ke situasinya dong. Saudara harus lihat diri Anda ada di situasi itu karena Anda jadi solusi atas situasi itu. Coba yang nangkep lambaikan tangan. Yang sering terjadi adalah ketika keadaan buruk kita nyalakan keadaannya. Kita nyalakan situasinya. No, justru Anda ada di situ supaya Anda menjadi jawaban. Yusuf ada di Mesir, persoalan begitu besar, justru dia lahir untuk itu. Saudara, Daud lahir justru untuk menghadapi Goliat. Anda ada untuk menyelesaikan masalah. Coba bilang sebelah saudara, saya ini bagian dari solusi. Coba bilang sebelah saudara. Saudara dan saya adalah bagian dari solusi. Jadi kalau begitu, saudara dan saya bukan untuk ditaklukkan dong. Saudara dan saya justru untuk menaklukkan. Tuhan tidak menyuruh saudara menaklukkan sesama. Tapi saudara diminta untuk menaklukkan seluruh ciptaan Tuhan yang lain selain dari manusia. Makanya saya sering katakan, kita ini bukan manusia akibat. Kita ini manusia sebab. Saudara dan saya jangan bilang, saya begini karena papa saya begini karena keadaan, saya begini karena kelahiran saya begini karena situasi. No, Anda bukan manusia akibat.
Tapi Anda adalah manusia yang membawa sebab. Sebabnya itu yang positif. Yusuf tidak pernah komplain kalau dia dibuang, itu gara-gara kamu. Enggak. Tapi dia berkata apa sama saudara-saudaranya ketika dia menjadi mangku bumi? Tuhan utus aku duluan ke sini untuk menyelamatkan suatu bangsa. Coba bilang sebelah saudara, jangan suka komplain makanya. Coba bilang gitu. Amin. Ada satu ayat yang menarik saudara, coba lihat. Mazmur 27 ayat 10. Saya minta saudara untuk memperhatikan baik-baik. Mazmur 27 ayat 10. Ayat ini luar biasa loh saudara. Ayat ini bilang begini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Seorang Daud tidak pernah menyalahkan papa mamanya yang meninggalkan dia. No. Dia ngerti tahu bahwa dia lahir ke bumi ini hanya membuktikan dia hadir di dunia ini. Tapi tidak menentukan jati dirinya, tidak menentukan masa depannya. Karena dia tahu ada Tuhan yang menyambut dia. Bisa katakan amin. Oleh karena itu saudara yang dikasih, perlakuan siapapun termasuk orang tua saudara terhadap Anda tidak menentukan masa depanmu. Kayaknya Anda 2 orang doang yang ngerti, saya ulangi sekali lagi. Saudara, perlakuan siapapun, apapun, termasuk orang tua saudara, tidak akan bisa menentukan masa depanmu. Yang menentukan masa depanmu adalah Anda bersama dengan Tuhan, katakan amin. Kepahlawanan Daud itu bertumbuh karena apa? Dekat sama Tuhan. Kepahlawanan Daud bisa bertumbuh, kenapa? Karena dia berjalan sama Tuhan. Kalau Anda hari ini mau melihat masa depan saudara, Anda punya menjadi seorang yang menjadi giant of faith, menjadi seorang yang punya iman yang besar bersama dengan Tuhan, Anda harus dekat sama Tuhan. Amin. Coba bilang lagi sama sebelah saudara, dekat sama Tuhan. Tadi waktu di ruang green room sana tadi, bersama-sama dengan Pak Eradi lagi ngobrol-ngobrol. Saudara, kita bisa menjadi seorang yang terampil dalam melayani. So professional in ministry. Tapi kita tidak punya growing in the spiritual yang baik. Our growth in spiritual enggak bagus. Tapi we can take care the ministry. Kita bisa lakukan pelayanan so good, so professional from A to Z. Bagus banget. Profesional banget. Bahkan mulus banget sesuai dengan SOP. Haleluya. Tetapi saya mau ingatkan sama saudara, it's not enough. Anda harus bisa grow in the spiritual. Nah saudara, Anda harus perhatikan bahwa kerohanian saudara itu penting banget. Amin. Nah, mari kita melihat sedikit sekarang kita masuk mengenai seorang bernama Yeftah. Yeftah ini pahlawan yang gagah perkasa. Tapi kelahirannya tidak baik. Karena dia anak seorang pelacur. Mari kita lihat. Firman Tuhan Hakim-Hakim 11. Kalau Anda lihat ini, Anda bisa tahu siapapun kalau bersama Tuhan bisa dipakai Tuhan. Amin. Kita belajar tentang Yeftah siang ini ya. Oke, mari kita lihat. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayat ketiga. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Itu dibuka dengan kata-kata itu tuh, menarik tuh. Bahwa seorang Yeftah disebut pahlawan yang gagah perkasa. He has a giant in faith. Pahlawan, warriors. Tapi dikasih lihat masa lalunya. Dilihat dia punya CV-nya. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Kata Alkitab perempuan sundal itu pelacur. Dia lahir dari seorang perempuan pelacur. Tapi Tuhan menyebut dia bukan anak sial. Nangkep gak? Tuhan mendeskripsikan Yeftah bukan anak sial. Tapi pahlawan yang gagah perkasa. Sekalipun lahir dari seorang rahim seorang pelacur.
Maka tadi saya ulangi lagi, kelahiran saudara hanya menunjukkan bahwa Anda hadir di muka bumi ini. Diizinkan Tuhan Anda hadir. Tapi jati dirimu, your future tidak determined, tidak ditentukan oleh kelahiranmu. Ayah Yefta namanya Gilead. Ayat 2. Istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Rupanya Gilead ini nakal. Udah punya istri, punya anak, main-main sama pelacur. Setelah besar, anak dari istri yang sah ini mengusir Yefta. Aduh. Perlakuan Yefta diperlakukan secara tidak baik sama kakak-kakaknya. Saudaranya yang asli dari mamanya. Paham ya? Anda bisa bayangin gak sih kalau seorang Yefta lahir dari pelacur terus dibawa sama papanya tinggal di rumah bersama-sama. Ternyata papanya ini punya istri yang sah, punya anak-anak, main sama anak-anak yang sah ini. Bisa gak kira-kira Anda bayangkan waktu masih udah mulai kecil, udah mulai tumbuh, anak-anak dari perempuan yang sah atau mama yang sah bilang, lu dasar lu anak pelacur, bisa begitu gak? Itu kalau zaman sekarang tuh ya, itu namanya mental health. Itu jadi problem tuh. Lu anak pelacur, lu dikit-dikit lu dasar lu anak pelacur, bisa begitu tuh. Perlakuan orang, omongan orang terhadap kita tidak menentukan masa depan kita. Lalu kita perhatikan, mengusir Yefta katanya, engkau tidak dapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Kamu keluar, kamu bukan anak yang sah. Nggak dapat warisan loh. Nggak enak ya kalau Anda ngalamin seperti Yefta kayak gini. Yefta bilang salah gua apa? Gua nggak salah apa-apa. Gue lahir kan emang maunya gue. Ini orang tua gue. Benar, Tuhan tahu. Maka di mata Tuhan gak ada pernah namanya anak sial. Yang ada adalah anak Tuhan kalau Anda percaya sama Tuhan. Amin. Sebelum saya lanjut, ayat 3. Saya diingatkan dengan seorang hamba Tuhan. Orang ini, lahir anak ini sebelum dia jadi hamba Tuhan tentunya. Waktu dia masih kecil dia lahir di New York. Ini the true story. Mamanya ini hamil melahirkan anak ini akibat hubungan di luar nikah. Nggak tahu apakah ini karena dia mabuk sehingga akhirnya dia punya anak dan sebagainya, nggak dijelasin. Singkat cerita anak ini ditinggal di jalan. Nangis-nangis terus dia bilang sama anak ini, nanti mama balik. Nggak balik-balik. Jadi nobody's child. Anda pernah dengar gak dulu lagu zaman dulu tuh. Zaman saya tuh ada lagu. I'm nobody's child. I'm nobody's child. Itu zaman dulu lagunya gitu saudara. Ya, tapi kalau Anda kan gak tahu kan lagunya kan. Itu jadi lagu baru buat saudara. Jadi buat saya gak ada lagu lama. Semua lagu baru. Buat Anda bilang ini lagu apa nih yang dulu punya lagu. Itu kan baru buat saudara. Kalau Anda yang nyanyi yang saya nggak tahu juga baru buat saya, gitu ya. Haleluya. Oke. Singkat cerita, ada dua orang suami istri ketemu anak ini kesian dibawa ke sebuah camp retreat di gereja. Anak ini akhirnya bertumbuh di dalam suatu komunitas di gereja. Ternyata anak ini ketika tumbuh, dia nggak pernah tahu siapa mama papanya, orang ditinggal. Tapi jadi hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Karena dia merasa dia ditinggal, nggak punya kasih orang tua. Dia berbagi kasih dengan anak-anak yang ada di Bronx di New York. Di Bronx di New York is a slum area, suatu area yang sangat miskin, kurang dan banyak kriminalisme anak-anak kecil. Dia pimpin pelayanan di sana dan ibadah buat anak-anak, ini true story. Sekali ibadah bisa 10-an ribu sampai 20 ribu. Dan akhirnya saudara, tingkat kriminalitas di daerah itu anak-anak menurun banyak sampai pendeta ini dipanggil di White House oleh George W. Bush senior untuk ditanya apa yang kau lakukan terhadap anak-anak ini.
Nobody, Anda nggak pernah tahu bahwa seorang anak yang ditinggal sama mamanya jadi hamba Tuhan yang besar. Hamba Tuhan ini bernama Bill Wilson. Saudara, itulah sebabnya Anda perlu mengerti baik-baik bahwa Anda perlu tahu bahwa Tuhan mau pakai saudara menjadi pahlawan iman dalam kondisi apapun. Bersama Tuhan Anda cakap menanggung segala perkara. I can do all things through Christ who strengthened me. Amin. Lanjut ayat ketiga. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama dengan dia. Akibat dia diusir, apa yang ada dalam dirinya dia ekspresikan. Tapi sayang punya komunitas yang salah. Saya melihat potensi dalam diri saudara dan saya. Kalau enggak hati-hati, enggak diarahkan dengan baik, kita bisa jadi salah jalan. Kita bisa jadi pahlawan tapi preman. Ngerti? Tapi saudara harus menjadi pahlawan dalam Tuhan, bukan preman. Jadi Bapak Ibu, Anda semua, saudara-saudara, jangan percaya dengan situasimu hari ini sebagai masa depanmu. Coba bilang lagi sebelah saudara, saya pasti bisa. And by the way, arti Yefta adalah Tuhan yang membuka dan memberi penerobosan. Tuhan yang membuka dan memberi penerobosan. Nama Yefta adalah Tuhan yang memberi dan dia berikan terobosan. Makanya dia adalah pahlawan yang luar biasa. Saya percaya Yefta adalah jawaban atas persoalan dari umat Tuhan waktu itu. Makanya Tuhan izinkan Yefta lahir sekalipun dari perempuan pelacur. Jadi gini loh, kalau Tuhan itu gini, Anda tahu sutradara kalau bikin film ya, dia mesti tahu ceritanya dulu akhirnya kayak apa, gitu gak? Setelah dia tahu ceritanya akhirnya kayak apa, maunya seperti apa, dia bikin alur ceritanya, dia tarik mundur ke belakang. Lalu dia cari pemain-pemain yang cocok untuk itu, gitu gak gitu? Tuhan tuh sama. Tuhan tahu bahwa di Mesir akan ada masa kelaparan, akan ada masa susah. Nah Tuhan tahu ini siapa yang nanti nyelesain di sana. Namanya Yusuf. Dia tahu ada orang. Dan untuk itu dia tarik ke belakang. Sebelum itu terjadi Tuhan tarik ke belakang. Harus ada orang lahir namanya Yusuf. Paham ya? Hal yang sama. Tuhan tahu bangsa Israel akan ngalamin kesulitan apa. Dan Tuhan tahu orang yang bisa nolong ini Yefta. Ada orang ini namanya Yefta. Dan Yefta harus lahir. Bagi Tuhan mau lahir caranya kayak apa terserah. Tapi ada orang ini yang bersama dengan Tuhan dia bisa jadi pahlawan. Orang Kristen juga kalau mati jangan tanya caranya. Mati dia pindah sama Tuhan. Jangan bilang kok matinya kecelakaan gitu ya. Pesawat lagi, kebakar lagi. Itu pasti banyak dosa tuh pendeta. Enak aja loh. Nangkep gak? Bagi Tuhan ya udah mati. Caranya gak usah dipersoalkan. Yang penting Yefta lahir nih. Paham gak? Bilang sebelah saudara gini. Yang penting lu ada gitu. Coba bilang gitu. Yang penting lu ada itu aja. Bahwa realitas Anda punya latar belakang keluarga gimana. Udah terserah. Yang penting ada di sini. Dan ada Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Oh haleluya. Praise the Lord. Kita baca Hakim-Hakim 10. Ayat 15-18. Oh puji Tuhan. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lihat. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Tolonglah kiranya kami sekarang ini. Karena musuh menghantam mereka, saudara bangsa Israel. Mereka teriak. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Rupanya mereka menyembah berhala ya. Makanya Tuhan pakai musuh-musuhnya untuk menghantam mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Jadi bangsa Israel yang jauh dari Tuhan karena penyembahan berhala. Mereka dihalau sama musuh, mereka tinggalkan berhala. Datang lagi sama Tuhan. Tuhan itu gak tega lagi lihat orang-orangnya. Kemudian Bani Amon dikerahkan berkemah di Gilead.
sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mizpah. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapa orang yang berani mulai peperangan melawan Bani Oman itu? Dia yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Jadi ditantang, siapa yang berani pimpin peperangan ini? Dia harus menjadi kepala atas suku Gilead ini. Karena lagi ada musuh datang kepada mereka. Saudara, tahukah saudara, Yefta muncul dan dia menjadi jawaban atas persoalan bangsa Israel waktu itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai saudara di tengah persoalan generasi hari-hari ini. Tahukah saudara, generasi hari ini sedang mengalami kemerosotan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai Musa yang gagap. Musa itu gagap. Enggak petah lidah. Enggak lancar ngomongnya. Tuhan bisa pakai keledai. Tuhan bisa pakai Rahab untuk menolong para pengintai waktu mengintai Yeriko. Tuhan bisa pakai siapa saja. Coba bilang sebelah saudara, termasuk kamu. Tahu nggak saudara kalau Paulus itu teroris? Hah? Paulus itu teroris. Karena dia mau membunuh orang Kristen. Tapi Tuhan bisa turn around. He is in the business of transformation. Allah itu sanggup mentransformasi. Jadi jangan pernah takut ada orang yang berat nih kayaknya susah. Kalau sama Tuhan, Tuhan bisa ubah loh. Kalau dia kenal Tuhan, dia ngerti Tuhan, dia mesti tahu kalau dia diciptakan sebagai seorang pahlawan. Bisa katakan amin. Coba kita lihat Ibrani 11. Yuk kita lihat. Ayat 31-32. Nanti kita akan masuk kepada pahlawanannya Yefta seperti apa. Tapi paling tidak Anda mesti ngerti dulu basicnya si Yefta ini. Ibrani 11, 31-32. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apalagi yang harus aku sebut. Perhatikan, Tuhan lagi nyebut nih daftar pahlawan nih. The giants of faith. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku ceritakan tentang Gideon dia sebut, pasti Anda tahu. Barak, Simpson pasti Anda dengar. Yefta masuk dalam daftar itu. Daud, Samuel dan para nabi. Yefta disejajarkan dengan daftarnya Daud Samuel. Dahsyat orang ini. Lahir dari perempuan, pelacur. Makanya makin saya ngalami pelayanan Tuhan sampai hari ini, makin saya menyadari bahwa nggak ada orang yang dianggap sampah. Nggak ada. Karena kasih Tuhan bisa mengubahkan orang ini. Tapi adalah yang perlu menjadi tugas kita adalah membuka mata hati orang ini supaya dia lihat siapa dia di dalam Tuhan. Ketika Anda lihat dirimu, Anda akan lihat dahsyatnya Tuhan bisa pakai saudara. Bisa katakan amin? Yefta itu dahsyat. Nah mari kita akan lihat kepahlawanan Yefta. Are you ready? Anda sudah nangkap ya Yefta ya? Jadi kan Anda kalau lihat ceritanya kok bisa ya? Tuhan kalau mau pakai bisa kok. Tuhan tidak peduli dengan keadaanmu. Tuhan tidak peduli dengan kecerdasanmu. Anda mau cerdas kek, mau biasa-biasa aja kek, mau apapun Tuhan kalau mau pakai mau apa. Tuhan bilang kalau kamu tidak mau memuji Tuhan, batu ini aku akan pakai. Kan bisa gitu. Kalau Tuhan bisa pakai keledai, coba bilang sebelah saudara, kamu kan lebih hebat dari keledai, coba bilang. Betul gak? Loh kalau Tuhan bisa pakai keledai, masa Tuhan gak bisa pakai saudara yang benar aja? Mari kita lihat kepahlawan Yefta. Yang pertama, kalau Anda mau the giant of faith, kalau Anda mau menjadi bagian dari giant of faith, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dahsyat, sejajar menjadi orang-orang yang dipakai dengan dahsyat sama Tuhan. Number one, Anda harus mengetahui dan menerima jati dirimu di dalam Tuhan. Nah saya cerita sedikit mengenai Gideon. Saudara tahu cerita di Alkitab, waktu masa Gideon, itu ketika bangsa Israel mulai menuai, menabur dan siap menuai. Itu musuhnya dari orang Midian datang menjarah habis hasil tuaian. Dan datangnya gak sedikit, berbanyak-banyak kata Alkitab.
Banyak banget sampai bangsa Israel merasa miskin dan melarat. Kalau Anda baca cerita Gideon. Lalu bangsa Israel tinggalnya di goa-goa. Menyembunyikan diri. Coba saya mau tanya sama saudara. Tinggal di goa normal atau enggak? Hah? Yang normal harusnya di mana? Di dataran kan? Di goa enggak normal. Tapi bagi bangsa Israel waktu itu menjadi normal. Karena takut menghadapi musuh. Tahu? Anda pernah dengar istilah new normal? Barangkali Anda masih ingat. Masih ingat istilah new normal. Coba yang masih ingat new normal angkat tangan. Di masa apa itu? Oke, saya tanya new normalnya apa dulu? Pakai masker. Kalau kita nggak pakai masker waktu itu diomelin nggak? Karena itu dianggap normal ya pakai. Saya mau tanya, pakai masker normal nggak sebenarnya? Kalau sekarang Anda pakai masker karena Anda lagi sakit mungkin. Ya itu oke lah. Tapi kalau nggak ada apa-apa pakai masker namanya you nggak normal. Ya atau enggak? Come on. Saya mau beritahu saudara, dunia akan mengajarkan saudara masuk dalam aturan mereka sendiri namanya new normal. LGBTQ menjadi new normal. Kalau enggak hati-hati saudara, Anda akan terjebak dengan oh itu normal kok. No, it's not normal. Jadi waktu bangsa Israel bersembunyi di goa-goa, itu new normal buat mereka. Tapi di mata Tuhan kau tidak normal. Lalu Gideon disembunyikan. Di tempat pemerahan anggur itu satu-satunya aset yang gak kelihatan sama bangsa Midian. Kalau gak dijarah juga tuh. Lalu dia bersembunyi, bapaknya sembunyikan dia karena gak punya kekuatan melawan musuh. Gak ada resources, gak ada pahlawan. Gak ada yang berani muncul melawan bangsa Midian waktu itu. Malaikat Tuhan muncul ke dalam goa, ketemulah sama Gideon. Hai Gideon. Saya percaya ini bercanda ya, saudara ini bercanda ya. Saya percaya malaikat panggil dia, Git. Hai Git. Gak mungkin dia panggil, hai On, gak bakal. Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Gideon bilang apa? Musuh kayak begini kau panggil aku gagah perkasa. Tuhan lagi mau membuat Gideon melihat dirinya benar. Saya mau tanya, kalau seorang disebut pahlawan berarti udah pernah perang dong? Ya. Orang disebut juara berarti dia pernah pertandingan dong. Saya tanya, Gideon pernah perang? Tuhan itu bilang, nggak usah tunggu perang dulu kamu pahlawan. Sekarang kamu udah pahlawan. Justru karena kamu punya kepahlawan, engkau akan pimpin perang dan kau menang. Oh come on, if you know this, maka Anda akan release, Anda akan terbuka. Hey, I am somebody di hadapan Tuhan. Makanya waktu saya dikasih tema ini saya bilang, good, I will talk about Yeftah nih. Pahlawan gagah perkasa. Setelah Gideon mulai melihat dirinya, perhatikan baik-baik, perhatikan. When you can see dan Anda bisa menerima keadaanmu bahwa Anda adalah pahlawan di mata Tuhan. Walaupun situasi berbicara lain. Orang tuamu ngomong lain. Tidak peduli. Tapi apa yang Tuhan lihat saudara, itu penting. Ketika Gideon mulai melihat dirinya, saya singkat aja ceritanya. Dia tiup sangkakala. Waktu dia tiup sangkakala, Anda tahu berapa orang datang sama dia? 32.000 tentara. Itu sebelum ada penyisihan. Belum ada seleksi. 32.000 tentara muncul. Pertanyaan saya menarik. Waktu mereka ngumpet di goa, nggak ada resources. Kalau udah ada 32.000 dari dulu perang dong. Kenyataannya nggak ada tuh.
Tapi kenapa waktu Gideon tiup sangkakala, lihat dirinya pahlawan, muncul resources. Tuhan akan munculkan resources dalam hidup saudara. Once you see my life, hidup saya seperti yang Tuhan lihat, Allah akan panggil sumber daya to support you. Because Anda adalah pahlawan di mata Tuhan. Kalau Anda nangkep ini ya, ini 2 PM meledak nih. Anda nggak bilang, aduh saya mah siapa ya, lalu aja nggak tahu lu siapa, gimana sih? Musa merasa dia tidak layak. Dia bilang, siapa aku? Sampai Tuhan harus bilang, kau ada apa di tanganmu? Saya suka loh sama pertanyaan Tuhan sama Musa. Apa yang ada di tanganmu? Tuhan gak nanya gini, apa yang gak ada di kamu? Ntar aku sediain. Gak begitu. Tuhan tuh kalau mau pakai saudara, dia pasti nanya, ada apa sama kamu? Yang ada di tanganmu cukup buat Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Pahlawan tuh begitu. Amen. Anda lihat gak diri Anda sekarang? Siapa dirimu? Coba bilang sebelah saudara sambil lihat, kamu tuh pahlawan loh. Gagah perkasa lagi. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Oh, ini penting. Ini penting. If you 10 pengintai sama 2 pengintai, kan 12 pengintai. Lihatnya sama enggak? Sama lihatnya. Yaitu negeri Kanaan. Tapi reportnya sama enggak? Yang 10 bilang apa? Aduh, kita lihat itu ya, raksasa. Kita lihat diri kita belalang. So, karena kau lihat belalang, kamu gak punya kekuatan untuk rise up. Karena you see yourself, Anda sebagai grasshopper, Anda hanya sebagai seekor belalang. Beda dengan 2 orang ini, Joshua dan Kaleb. Itu laporan jahat itu, dia bilang gitu. Ada Tuhan yang besar. Dia lihat dirinya mampu bersama Tuhan. Makanya Musa tidak pilih mayoritas. 10 itu mayoritas bro, sis. 2 itu minoritas tahu. Seorang pemimpin yang punya spiritual life dalam Tuhan, dia bisa nangkep loh. Ini mayoritas bilang jangan masuk, yang minoritas bilang masuk. Tapi I sense this spirit, aku ikut yang minoritas. Enggak selalu yang mayoritas benar. Amin. Ada pahlawan? Apakah ada pahlawan di sini? Yang bilang katakan pahlawan, katakan amin. Oh haleluya, praise the Lord. Now when you see yourself right, Anda telah melihat dirimu benar. Yang kedua, kalau Anda mau bangkit sebagai pahlawan seperti Yefta, Anda harus punya keyakinan akan Tuhan, bukan pada dirimu. It's not about self-confidence. Oke. Wah, ini kalau saya ngomong begini mesti hati-hati. Saya tahu karena ini anak-anak muda zaman sekarang ini beda, kritis. Khotbah sekarang juga harus hati-hati. Ya kan? Anda tinggal chat GPT kok, bener kan nih pendeta ngomong, kan begitu. Alkitab saya, Alkitab saudara, saya berharap sama. Sama gak? Sama ya, gak beda ya. Saya berharap sama. Alkitab saya, Alkitab saudara, gak pernah bicara soal self-confidence. Don't trust yourself, but trust your God. Bahkan Musa berkata, kamu terlalu berani, terlalu yakin kamu ngelawan musuh. Nyatanya sekarang habis lu babak belur. You are too confident that you can win. Keyakinan kita bukan pada diri kita, tapi keyakinan kita pada Tuhan yang ada di dalam diri kita. It's not about yourself, but it's about God who strengthened you. God who give you grace. God who give you favor. God who anoint you, not yourself. Anda bisa pintar, saudara pikir karena Anda pintar. No, it's God. Sekali Anda berubah, percaya dari Tuhan kepada kepercayaanmu, selesai loh.
Makanya pelayanan itu, maaf nih saya ngomong apa adanya, bisa membohongi seorang pendeta. Karena dengan pelayanan bertahun-tahun dia begitu yakin dia bisa karena dia sudah pelayanan puluhan tahun. No. Anda punya keyakinan bukan dari ministry dan pengalaman pelayananmu, tapi pada Tuhan yang pimpin kamu sejauh ini. Kalau bukan Tuhan yang pimpin aku ke depan, jangan suruh kami pergi ke sana. Itu kata Musa. Musa tidak percaya pada self-confidence, but trust God who sent him. Siapa yang nangkep? Coba lambaikan tangan. You have to learn bahwa your self-confidence datang because God is with you. You trust God inside you. Saudara bilang, saya bisa. Bukan karena saya bisa. Saya bisa karena ada Christ who strengthened me. I can do all things because I can do all things because Christ strengthened me. Betul? Nangkap gitu? Kalau Anda ngerti ini, keyakinanmu ada pada Tuhan. Mari kita lihat Hakim 11 ayat 11. Haleluya. Maka Yefta ikut dengan tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Jadi Yefta dipanggil untuk pimpin perang, dia maju karena dia tahu dia pahlawan. Tetapi waktu perang lihat, Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dia tahu dia bisa menang, dia tahu dia punya kekuatan, tapi dia tidak trust in this. Tapi dia bawa semua persoalannya ke hadapan Tuhan. Karena dia tahu kekuatan dia hanya datang dari dia. Dia berani bukan karena dia berani semata-mata. Tapi dia berani karena ada Tuhan yang telah menolong dia. Daud bukan seorang yang berani karena dia berani. Daud berani karena dia lihat Tuhan sudah tolong dia. Membebaskan dia dari cakar beruang, dari cakar singa. Because he knows he's God. Dia tahu Tuhannya. Siang ini, seberapa percaya Anda sama Tuhan? Mau jadi bagian dari Giant of Faith? Mau jadi bagian dari Giant of Faith? Anda harus belajar. Selain nomor satu, Anda harus tahu siapa dan terima jati dirimu dalam Tuhan. Anda harus tahu yang kedua, keyakinanmu bukan pada yang lain, pada Tuhan. Daud pernah takut gak menurut saudara? Pernah, dia bilang apa? Waktu aku takut, aku percaya sama Tuhan. He made the decision, waktu dia takut, dia tahu dia ngeri juga. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Keyakinan dia sama Tuhan. Saya sangat percaya. Anda akan menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Amen. Yang ketiga terakhir. Saya sampai jam berapa ya? Sudah habis ya? Hah? Oh 5 to 10 minutes, oke. Oh berarti bisa sampai poin 4. Gas, haleluya. Ngegas terus. Yang ketiga. Dia menyongsong masa depan, melupakan masa lalu. Dia bisa lo ingetin terus tuh, kecewa lo, dia bilang, lu anak pelacur lo, pergi lo dari sini. Itu sakitnya luar biasa. Bisa gak ingetin sakit hati? Orang yang selalu ingat sakit hati masa lalu pasti susah move on. Saya kalau ngomong gini, Anda pasti setuju sama saya ya. Mudah-mudahan Anda setuju. Tidak pernah Anda menjumpai masa depanmu di masa lalu. Siapa yang setuju sama saya? Anda tidak akan pernah bisa menemukan masa depanmu di masa lalumu. Yang setuju angkat tangan. Terus bilang sebelah orang, ngapain lu ngomongin masa lalu mulu lo? Aduh dulu ya gue begini ngapain lu cerita begitu? Kenapa pendeta gak bisa move on? Karena cerita dulu. Kenapa saudara gak bisa move on? Karena cerita dulu. Dulu gue disakitin. Ya itu kan dulu bro. Banyak orang kena hook masa lalu gak bisa masa depan. Salah satu yang paling gampang orang gak bisa maju ke depan, maju bersama Tuhan karena kecewa.
Ini kita sedikit bahas kecewa. Siapa yang pernah kecewa? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Oke. Dikecewakan sama satu atau dua orang lebih dari sekali. Angkat tangan. Jujur, orang jujur masuk surga. Oke. Oke, baik. Kalau Anda dikecewakan sama orang, cenderungnya cerita ya. Cerita, aduh gua kesel sama dia, kecewa. Anda cerita. Kecewa Anda tuh sama orang lain tuh Anda pasti cerita. Apalagi ketemu temen yang pernah dikecewakan orang yang sama. Tuh kan bener gitu. Makin panas kita. Itu kecewanya makin dalam bro. Saya tanya sekarang. Siapa yang pernah mengecewakan orang lain? Angkat tangan. Hah? Coba yang pernah mengecewakan orang lain angkat tangan. Oke, Anda jujur masuk surga deh. Waktu Anda kecewain orang lain, cerita Anda. Anda bilang, lu tahu gak, gua baru kecewain dia, gitu. Ada pernah cerita gitu? Coba bilang sebelah, kagak fair lo. Kalaupun ada orang yang cerita, lu tahu gak, tadi dia ngomong, dia kecewa sama ngomongan lu. Anda jawabnya gini, dia salah nangkep tuh, gitu kan? Masa lalu yang buruk, jangan pernah ada di pikiranmu. Saya mau ajarin saudara dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk melupakan masa lalumu yang buruk. Siapa yang mau? Yang buruk, yang baik jangan dilupain. Ntar gak punya memori, bahaya itu. Jadi Anda blank gitu ya. Jadi kayak orang gimana gitu kan. Melupakan masa lalu yang buruk. Mau? Mau tahu? Halo? Sebentar nih saya kasih, cepet pasti Anda lupa. Siap? Jangan diingat. Oh saya turun nih bentar nih. Siapa yang dulu waktu sekolah jago matematik? Siapa yang dulu sekolahnya suka fisika? Kimia? Ya? Masih ingat gak? Saya dulu gini-gini jago fisika. Kalau kimia saya gak suka. Tapi sekarang kalau ditanya fisika saya lupa. Kok lu gak bisa? Katanya lu dulu jago. Iya gue dulu jago, gue udah pulangin ke gurunya. Saya mau tanya, guru saya yang ngajar sekarang masih ingat gak kira-kira? Kalau sekarang dia masih ngajarin saya dulu fisika, dia sekarang masih ngajar, ingat gak? Kenapa dia ingat? Dia ngomongin terus, saya bisa lupa kenapa? Saya gak ngomongin. Anda gak bisa lepas dari kecewa kalau kemana-mana cerita melulu. Pasti lu kayak guru tuh, ingat terus tahu. Coba bilang sebelah saudara, udah lu gak usah banyak cerita, coba bilang gitu. Stop aja, diam aja. Because you always talk and talk and talk, mana bisa lupa sih? Lu gak bakal lupa, malah makin dalam mengingatnya di subconscious. Kenapa? Saya sama sekali lupa loh. Hukum Archimedes, wah dulu saya demen gitu loh. Wah lupa saya, kok bisa lupa loh? Ini bukan karena usia, memang gue udah pulangin. Why? Because I don't teach. Tapi waktu saya kuliah, saya punya SMA udah lewat, saya kuliah tahun ketiga, tahun keempat, saya masih bisa ingat. Karena saya ngajar private anak-anak SMP, SMA. Saya ingat, tapi heran sekarang lupa. Karena udah saya gak ngomongin. Masa lalumu jangan diceritain lagi bro, sis. Coba bilang stop. Yang Anda harus ceritakan, rencana Tuhan ke depan, kedahsyatan Tuhan di depan. Allah mau pakai saya, itu yang Anda harus ceritakan. Sehingga Anda ingat bahwa Allah pakai saudara ke depan. Ruth gak pernah cerita masa lalunya. Ruth selalu bilang, Naomi, your God is my God, your country is my country. Dia selalu ngomong masa depan, dia tidak pernah lihat masa lalu. Oh, kalau Anda nangkep ini saudara, I guarantee you Anda gak akan menjadi orang yang sama. Terakhir yang keempat, sebagai penutup. Dia mengutamakan bangsa lebih daripada dirinya sendiri.
Kalau Anda mau menjadi seorang pahlawan, you have to see beyond yourself. Anda nggak bisa hanya melihat dirimu, diriku, saya lagi, kebutuhan saya, no. Anda butuh jawaban, tapi ada bangsa yang dipertaruhkan lebih besar yang membutuhkan jawaban. You do it as a mission. Setiap orang punya kebutuhan, betul? Nggak ada habis-habisnya. Banyak orang bilang, Pak nanti deh Pak, kalau perusahaan saya sudah beres, saya akan pelayanan. Saya berani yakin tuh orang yang ngomong begitu nanti udah beres nggak ada pelayanan, karena ada lagi masalah lain. Saudara, kalau Anda mau melayani di tengah persoalan saudara. Dan saudara akan menjadi bagian dari giants of faith. Dari Yefta. Yefta adalah seorang tokoh yang jarang dikhotbahkan. Bersyukur Anda dengar ini, hari ini Anda tahu who is Yefta. Jadi hari ini kalau Anda ketemu ada orang-orang yang lahir dari keluarga miskin, lahir dari keluarga pelacur dan sebagainya, jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng. Bring them to Christ. Anda akan kaget kalau dia menjadi orang yang hebat di hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada dia. Oh haleluya. Aku bersyukur sore hari ini Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami. Bagaimana kami menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun kelahiran kami, keadaan kami waktu kami lahir mungkin tidak sebagaimana seharusnya. Seperti Yefta. Tapi Engkau Allah datang dengan kasih-Mu, memulihkan kami. Hari ini ada berapa banyak di antara saudara yang mungkin punya perasaan seperti Yefta. Kecewa, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi hari ini Engkau diingatkan oleh firman Tuhan yang berkata kalau Yefta bisa dibebaskan, dimerdekakan dan bahkan dia menjadi seorang pahlawan di mata Tuhan. Tuhan tidak mengingat tentang keadaan kelahiran dia, tapi hanya dia tahu Engkau adalah pahlawan gagah perkasa. Tahukah di mata Tuhan Engkau adalah gagah perkasa? Kalau hari ini Engkau lihat dirimu dan Anda berkata pakai aku Tuhan di tengah situasi aku. Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara hari ini. Supaya Engkau tahu bahwa Tuhan hadir di sini memperhatikan hidupmu. Tuhan aku berdoa untuk yang mengangkat tangan di hadapan mereka, di hadapanmu. Apapun keadaan mereka, situasi mereka hari ini tidak menggambarkan masa depan mereka. Situasi waktu mereka lahir, situasi mereka saat ini tidak menggambarkan masa depan mereka. Tapi Tuhan yang ada dalam diri mereka, Tuhan yang merajut masa depan mereka, yang mengerti seharusnya mereka akan jalani seperti apa. Karena di matamu mereka adalah pahlawan yang gagah perkasa. Pakai setiap orang yang mengangkat tangan di hadapanmu menjadi alat yang dahsyat di tanganmu di akhir zaman untuk menjawab persoalan-persoalan generasi di usia mereka hari-hari ini Tuhan. Supaya mereka seperti Daud menjadi jawaban atas Goliat, seperti Yusuf menjadi jawaban atas kelaparan, seperti Yefta menjadi jawaban atas tekanan musuh. Hari ini setiap kami menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang ada di sekitar kami. Pakai setiap kami Tuhan. Amen. Menjadi alat di tanganmu yang dahsyat hari ini dan seterusnya. Terpuji namamu Bapa. In Jesus name, yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. I trust in God, my Savior. Mari kita angkat tangan kita setinggi-tinggi ke surga. Never fail. He will never fail you. He will never fail you. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and
Karena Engkau memilih apa yang dianggap dunia lemah Tuhan. Kau memilih kami semua untuk menjadi orang-orang pilihan, untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kau memakai orang-orang yang biasa, the ordinaries, to do the extraordinaries. Oleh karena itu Tuhan, ini Tuhan gerejamu, ini anak-anak mudamu Tuhan, pakai setiap dari kami to do the extraordinary, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya the best is yet to come. Yang terbaik ada di depan kami Tuhan. Yang terbaik Tuhan sudah Tuhan sediakan. Bahwa kami bagian dari cerita-Mu Tuhan. Kami rindu melihat Tuhan, Kau pakai setiap dari kami untuk melakukan luar biasa. Hal-hal perkara-perkara ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Siapa yang diberkati saudara oleh ibadah hari ini? Wow. Saya speechless saudara, karena tadi sebelum kita ibadah kita ada doa persiapan ibadah namanya Mercy Seat. Dan saya heran kenapa firmannya bisa sama ya. Begitu memberkati, artinya Tuhan sungguh-sungguh sedang berperkara di antara kita. Akan ada orang-orang giants of faith yang akan lahir di antara kita. Amin saudara. Nah saudara, talking about kemenangan yang Tuhan sudah berikan, tentunya kita tidak lepas kita berbicara tentang bagaimana kemenangan yang sesungguhnya terjadi di atas kayu salib. Amin saudara. Bahwa ketika tubuhnya dihancurkan dan darahnya tercurah, itu yang menjadi sumber kemenangan kita semua. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, itulah yang menjamin kemenangan kita. Katakan amin saudara. Nah hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus saudara. Bagi saudara yang belum menerima roti dan anggur, bisa angkat tangan tinggi-tinggi dan akan dibantu oleh teman-teman dari ushers dan greeters. Ada banyak sekali saudara. Sambil kita menunggu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dan perjamuan kudus berbicara tentang kematiannya. Sampai dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus saudara, pesan Tuhan kepada kita adalah, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Marilah kita ingat kebaikan Tuhan, supaya kita lebih lagi mengasihi Dia. Kita tidak ingat lagi kekecewaan masa lalu, kegagalan masa lalu, hal-hal buruk yang terjadi kepada diri kita masa lalu. At least kita bisa ingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita di atas kayu salib. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami tahu bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu karena Tuhan sudah mati gantikan kami di atas kayu salib. Bahwa Engkau turun dari sorga mulia untuk gantikan kami. Engkau begitu baik atas kami Tuhan. Baik kiranya Tuhan hadirat-Mu sungguh-sungguh boleh menguasai setiap dari kami Tuhan. Saudara, Tuhan mau memberkati kita semua pada saat kita makan dan perjamuan ini Tuhan. Dia rindu untuk kita melakukannya dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari kita introspeksi. Kalau jika ada dosa yang disimpan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ini waktunya saudara-saudara untuk kita membersihkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh minta ampun kepada Dia. Ampuni kami, ampuni kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat 2PM yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara ekspresikan ucapan syukurmu kepada Dia. Sebab Dia telah mati gantikan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas pengorbananmu, gantikan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa lawatan-Mu, berkat kesembuhan, mujizat, kelepasan, breakthrough, jawaban doa boleh ada menjadi milik kami Tuhan. Saatnya kami menerima berkat-berkat-Mu hari ini. Mari para suami di tempat ini angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biar kiranya pengurapan raja, imam dan nabi, Tuhan berikan engkau hikmat kebijaksanaan, Tuhan berikan kepada engkau. Biar kiranya Tuhan berikan engkau kesehatan yang sempurna, supaya engkau bisa membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya pekerjaan dan usahamu boleh dijadikan berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Para istri angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, jadikan para istri tempat ini sebagai tiang doa, tiang penolong untuk suami dan keluarga mereka. Jadikan mereka anggur yang manis di tengah keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka. Jadikan mereka istri dan ibu yang cakap dalam mendidik dan mengajar anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati para istri tempat ini Tuhan, segala usaha dan pekerjaannya dijadikan berhasil Tuhan. Para anak-anak muda di tempat ini yang belum menikah dan juga para single parents, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan berkati engkau dengan takut akan Tuhan. Kiranya engkau menjadi anak-anak muda yang menjaga kekudusan-Mu, menjadi berhasil di dalam pekerjaan-Mu. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang dunia boleh turun atas dirimu. Kiranya Tuhan jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Engkau diberikan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan pakai hidupmu untuk menjadi giants of faith in the end of times. Para single parents kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan terus peluk mereka di dalam kasih-Mu. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri, tetapi biar tangan-Mu selalu menopang mereka. Tuhan, supaya Tuhan berikan mereka, Tuhan, kesehatan yang sempurna. Mari saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita dengan hati terbuka, dengan iman pengharapan, untuk kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. God bless you. See you again next week.